Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu doakan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Wiwi pada pembelajaran wawasan hadis. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak hebat, tentunya kalian sudah sering ya mendengar perkataan hadis. Tapi, apakah kalian sudah tahu apa itu hadis? Perhatikan, hadis adalah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Artinya adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir, atau sifatnya. Jadi, hadis itu apa-apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa ucapan beliau, kemudian perbuatan beliau, kemudian takrir beliau. Apa itu takrir? Takrir itu adalah persetujuan beliau. Jadi ketika beliau melihat perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, kemudian beliau menyetujuinya. Nah, itu adalah takrir. Kemudian sifat, yaitu sifat beliau. Hadis berupa ucapan itu sangat banyak ya. Masih ingat tadi? Hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat ya. Nah, yang berupa ucapan itu sangat banyak. Di antaranya An Abdillah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang artinya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim itu ialah orang yang bisa menyelamatkan atau menjaga muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan muhajir itu adalah orang yang pindah dari atau meninggalkan segala larangan Allah. Intinya, kalau misalnya dalam sebuah hadis ada ucapan seperti ini, qalan nabiyyu, itu kan artinya Nabi Muhammad bersabda, itu berarti hadis itu adalah berupa ucapan. Nah, untuk hadis berupa perbuatan juga banyak ya, diantaranya an Anasin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salat. Artinya Anas radhiyallahu an mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu tiap kali beliau akan sholat. Nah, untuk hadis berupa perbuatan ini biasanya orang-orang yang di sekitar beliau, misalnya para sahabatnya atau istrinya, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian diceritakan lagi, diriwayatkan lagi. Nah, itu adalah hadis berupa perbuatan. Kemudian untuk hadis berupa takrir atau persetujuan beliau ini adalah biasanya para sahabat atau misalnya orang yang di sekitar Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian Rasulullah mendiamkannya. Artinya Rasulullah menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Kemudian untuk hadis berupa sifat adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kedudukan atau fungsi hadis di dalam Islam itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran ya, karena Al-Quran itu maknanya itu masih sangat luas ya, jadi memerlukan penjelasan dari hadis ya. Contohnya Allah memerintahkan untuk sholat, aqimis sholah ya, Allah memerintahkan untuk sholat, tapi di dalam Al-Quran itu kan tidak dijelaskan secara detail ya.
terkait waktunya, kemudian rokaatnya, doa-doanya. Nah, dan ini dijelaskan di dalam hadis. Nah, terkait kitab-kitab hadis ya, banyak kitab-kitab yang memuat hadis. Akan tetapi ada dua kitab yang paling sahih yang dikatakan oleh para ulama, yaitu as-sahhul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah as-sahihain ya, yang terkenal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Biasanya kita temui di akhir hadis ya, misalnya HR Bukhari atau HR Muslim. Nah, itu HR itu adalah hadis riwayat ya. Selain itu juga perawi hadis ada yang namanya Abu Dawud, kemudian Nasai, Tirmidzi, dan yang lainnya ya. Terkait tingkatan hadis itu ya terbagi ke dalam 4 ya. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif atau hadis yang lemah, yang keempat adalah hadis maudhu ya, hadis palsu. Nah, untuk tingkatan yang paling tinggi adalah hadis sahih ya, kemudian hadis hasan. Jadi hanya dua hadis yang bisa kita jadikan sebagai pedoman ya, yang dalam semua perbuatan dan ibadah-ibadah kita. Kemudian hadis yang dhaif atau hadis maudhu itu tidak boleh dipakai. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu hadis? Masih ingat apa hadis itu tadi? Segala sesuatu atau apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, atau sifatnya. Hadis yang paling tinggi tingkatannya dan boleh kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, hadis yang bagaimana? Ya, betul, hadis sahih ya. Yang keduanya adalah hadis hasan. Iya, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.